Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, salam semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan pemahaman saya mengenai mengapa kurikulum itu perlu berubah. Baik, di sini yang pertama kita bahas dulu mengenai apa itu kurikulum. Sebenarnya belum ada pengertian kurikulum yang mengikat. Meskipun kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid dan juga titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid, serta kurikulum juga itu diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Jadi jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Nah, seperti itu juga dengan kurikulum. Apabila kurikulum itu lemah, maka proses pendidikan itu juga tidak akan berjalan secara optimal. Lalu di sini ada 4 komponen dalam kurikulum. Ini menurut Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principles of Curriculum. 4 komponen itu diantaranya adalah tujuan, kemudian konten, metode atau cara, serta evaluasi. Lalu apa peran dan fungsi kurikulum itu? Nah, di sini setidaknya ada beberapa hal tentang peran dan fungsi dari kurikulum. Pertama yaitu mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, kemudian mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, serta menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Berikutnya, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Nah, jadi kita tahu bahwa murid-murid kita sekarang ini hidup di zaman di mana teknologi itu semakin canggih, dan kita sebagai seorang guru dituntut harus selalu mengembangkan diri kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, begitu juga kurikulum yang diterapkan di sekolah kita itu hendaknya adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya saat ini. Lalu mengapa kurikulum itu perlu dirubah? Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi isu kekinian tentang alasan mengapa kurikulum itu perlu dirubah. Pertama yaitu perubahan iklim global, kemudian teknologi digital, kemudian industri multinasional, serta transformasi budaya. Nah, inilah setidaknya isu kekinian yang menjadi latar belakang perubahan kurikulum itu sendiri. Kita tahu bahwa kurikulum itu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakter murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Selanjutnya 3 pilar pendidikan. Di antaranya adalah orang tua, masyarakat, dan sekolah. Orang tua menjadi faktor utama dalam pendidikan anak. Perannya sangat sentral untuk mendidik anak-anak di rumah. Kemudian masyarakat lingkungan sekitar dan juga sekolah. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum itu diantaranya adalah kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Nah, inilah setidaknya hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan mengembangkan kurikulum. Selanjutnya, mengapa kurikulum itu perlu diadaptasi? Beberapa hal yang mengharuskan bahwa satuan pendidikan itu harus mengadaptasi kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah itu, diantaranya adalah karena konteks satuan pendidikan yang beragam, kemudian keadaan sekolah dan sekitar yang berbeda, serta murid-murid yang berbeda pula. Nah, inilah yang menjadi fokus kenapa kurikulum yang dibuat oleh pemerintah itu harus diadaptasi oleh satuan pendidikan itu sendiri. Bentuk adaptasi kurikulum itu harus dengan sesuai kebutuhan sekolah. Nah, inilah yang disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Kemudian kerangka dasar kurikulum itu diantaranya adalah tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran, di mana sekolah juga bisa mengintegrasikan visi sekolah dalam KOSP itu sendiri.
Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid merupakan tolak ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan, guna memastikan setiap murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, jadi setiap satuan pendidikan harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan murid dalam mengadaptasi kurikulum di satuan pendidikannya itu sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu pemaparan saya mengenai alasan mengapa kurikulum itu perlu berubah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.